Gus, akhir-akhir ini ramai dibicarakan kembali adanya full day school. Iya, iya. Dan ini kebetulan yang mengangkat kembali, tadinya memang sudah ramai, tapi tenggelam. Ini dibangkitkan kembali, ya. bahkan ramai di medsos oleh salah satu tokoh politik di Jawa Tengah. Ini memang sangat menarik untuk didiskusikan, Gus. Oleh karena itu, kebetulan sampean juga salah satu tokoh politik di Jawa Tengah yang juga membidangi masalah ini ya, di Komisi Komisi Pendidikan. Nah, ini saya kepingin ngerti bagaimana sebenarnya menurut panjenengan, karena ini sudah ramai sekali, Gus, di medsos. Silakan, Gus. Ya, dulu memang ide full day school di Jawa Tengah itu digulirkan oleh Pak Gubernur, Pak Ganjar Pranowo. Saat itu luar biasa ramai respon yang muncul dari masyarakat, terutama kalangan NU. Ya, saya kira saya memahami ya, mereka malah memberikan reaksi yang vulgar, objektif juga. Karena objektif, saya kira objektif, karena memang itu irisannya akan mengganggu sekolah-sekolah keagamaan yang sudah pakem, ya, menggerus waktunya. Tapi sesungguhnya kami punya pandangan lain, dan itu juga sudah saya sampaikan pada waktu awal ramainya diskursus soal full day school ini. Kalau kita lebih objektif lagi dengan hati yang jernih, sesungguhnya full day school itu justru bisa menjadi terobosan integrasi antara sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah negeri dengan sekolah-sekolah swasta yang sudah tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dan saya kira kita semua sepakat bahwa keberadaan mereka itu selama ini dalam sejarah panjang pendidikan kita sudah sangat berjasa, ikut mencerdaskan, ikut membangun budi pekerti dan karakter warga bangsa masyarakat itu. Jadi ini saya justru begini, kembali menarik untuk mengungkit bahwa full day school itu sesungguhnya adalah opsi yang sangat konkret untuk mengintegrasikan antara sekolah-sekolah negeri yang sudah mapan mainstream dengan sekolah swasta keagamaan dalam bentuk kerjasama yang mengikat, diisi oleh pelajaran-pelajaran dengan sistem, Gus. Iya, sistem tetap jalan, mata pelajaran dan kurikulum tetap jalan. Ini kan tambahan waktu yang dibutuhkan untuk mengganti hari Sabtu yang akan diliburkan. Saya kira kita semua sudah sering berdiskusi soal hari atau jam belajar yang efektif, apakah 6 hari atau 5 hari. Kenapa 5 hari itu muncul sebagai opsi? Karena ya tadi pertimbangan kebutuhan waktu untuk keluarga yang akan kita perluas di hari Sabtu dan Minggunya, kebutuhan untuk refreshing yang lebih bermanfaat dan berkualitas dan lain sebagainya. Sehingga 5 hari itu memang lama sudah kita diskusikan, dan 5 hari itu pemadatan akhirnya tambahan jamnya muncul ya. Nah, tambahan jamnya muncul itu tentu dengan tadi itu, kalau kita mau agak konkret itu menggabungkan. Jadi madrasah kita gabungkan, kita masukkan ke dalam jam-jam efektif pengajaran yang ada di sekolah. Ini menarik sesungguhnya untuk terus kita dialogkan ya. Kalau kita sejak awal sudah sepakat sama-sama untuk duduk bareng ya, membuat terobosan sistem pengajaran dan kurikulum kita dengan konsep full day tadi. Bagaimana dengan pendidiknya sendiri? Apakah bisa dipenuhi dari sekolah itu sendiri, ataukah mendatangkan pendidik dari luar? Jadi yang saya maksud integrasi itu ya berarti guru-guru madrasah diniyah itu kita ambil untuk masuk ke dalam satu kesatuan sistem pembelajaran kita. Jadi tambahan 1 jam pelajaran di akhir itu adalah tambahan jam pelajaran keagamaan di sekolah-sekolah yang itu nanti mengganggu madrasah itu sendiri yang sudah berjalan ini dengan diintegrasikan itu bisa nggak?
Enggak, jadi justru madrasah ini itu menjadi kemudian menyatu dengan sekolah. Jadi menyatu dengan sekolah. Bisa jadi proses pembelajarannya itu dilakukan di sekolah negerinya, sekolah asal anak-anak peserta didik ini. Bisa jadi di jam terakhir itu 1 jam atau 1,5 jam itu proses pembelajarannya dilakukan di madrasah diniyah. Tapi di medsos itu kan ada semacam keraguan dari tokoh politik yang saya sampaikan tadi. Nah, makanya itu teknisnya apa bisa itu dia. Di awal saya tadi menyinggung kita nampaknya terlalu reaksioner ya. Karena ya saya pahamilah masing-masing lembaga ini kan punya sejarah yang panjang ya, punya pertimbangan-pertimbangan objektif dan subjektif di masing-masing lembaga ini. Tapi kalau misalnya itu mau kita lanjutkan ke dialog yang lebih konkret dan intensif, bentuk kerjasama lintas Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional, juga saya kira Kementerian Dalam Negeri, konkret nanti bisa dalam bentuk SKB untuk langsung mengintegrasikan sekolah-sekolah keagamaan swasta ini menjadi satu kesatuan dengan sistem pendidikan yang kita miliki, satu kesatuan sistem pembelajaran yang sudah berjalan. Ya, berarti betul ya Gus ya. Artinya ini memang betul-betul menarik untuk didiskusikan kembali. Betul. Persoalannya termasuk tekniknya bagaimana. Iya. Ini ya, mungkin jadi jangan langsung apologi, jangan langsung reaktif. Iya. Dulu saya juga menyampaikan itu ketika ditanya waktu rame-ramenya diskusi soal Full-Day School ini. Saya kira itu. Iya. Saya kira itu cukup. Ya nanti memang perlu didiskusikan kembali. Iya. Nanti kita mungkin bisa mendatangkan siapa gitu, tokoh-tokoh pendidik atau tokoh-tokoh yang lain, jadi pihak pemerintah ataupun swasta atau pihak di sekolah madrasah. Seperti itu Gus ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.